Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Alfarizi. Saya adalah mahasiswa Universitas Sunan Gresik dari jurusan Psikologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan kinerja atau performa karyawan lewat pengelolaan dan pengembangan talenta yang optimal. Kali ini saya juga bakal sedikit mengkritisi tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan SDM, tapi tetap dari sudut pandang psikologi industri ya. Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti program pelatihan kerja, kartu prakerja, dan berbagai pelatihan vokasi. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang psikologi, industri, dan organisasi, masih terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak peserta pelatihan yang mengikuti program, tetapi ketika sudah selesai, mereka masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, pelatihan yang diberikan seringkali bersifat umum dan tidak fokus pada pengembangan talenta secara spesifik. Padahal setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Kebijakan yang ada juga masih kurang memperhatikan aspek pengembangan jangka panjang. Banyak program yang hanya berfokus pada pelatihan jangka pendek tanpa adanya pendampingan atau pengembangan karir yang berkelanjutan. Akibatnya, potensi sumber daya manusia di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dari situ akhirnya muncul beberapa masalah. Yang paling kelihatan itu adalah kinerja karyawan jadi tidak maksimal. Mengapa? Karena mereka kerja di bidang yang tidak sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Terus juga muncul motivasi kerja yang rendah. Kalau mereka merasa tidak berkembang, ya wajar kalau mereka jadi kurang semangat untuk bekerja. Selain itu juga ada yang namanya job mismatch, alias pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau jurusan yang mereka pelajari sebelumnya. Dan yang terakhir, banyak orang jadi gampang pindah kerja atau yang biasa disebut dengan turnover tinggi. Dalam psikologi industri dan organisasi, ini semua berkaitan dengan rendahnya ketertarikan karyawan terhadap pekerjaan mereka, atau yang disebut dengan employment engagement. Nah, terus solusinya bagaimana? Yang pertama, kita butuh talent management yang lebih serius. Artinya, setiap orang harus dikenali potensinya dari awal. Yang kedua, pelatihan harus benar-benar sesuai kebutuhan industri. Jadi bukan cuma teori, tapi juga praktik yang bisa langsung dipakai di dunia kerja. Terus yang ketiga, penting banget, yaitu adanya coaching dan mentoring. Jadi setelah pelatihan, orang tetap dibimbing, bukan dilepas begitu saja. Terus yang keempat, perusahaan atau organisasi harus punya jalur karir yang jelas. Ini penting supaya karyawan punya tujuan dan semangat untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu perlu ada penilaian kerja yang adil dan transparan supaya karyawan merasa dihargai di tempat mereka bekerja. Solusi dari kebijakan yang bermasalah. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan solusi yang lebih tepat dan terarah. Pertama, pemerintah dan organisasi perlu menerapkan talent management yang lebih optimal kinerjanya.
Artinya setiap individu perlu dikenali potensi dan kemampuannya sejak awal. Yang kedua, program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pelatihan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga harus praktis dan relevan dengan dunia kerja. Ketiga, penting adanya program pengembangan berkelanjutan seperti coaching dan mentoring. Dengan adanya pendampingan, individu dapat terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya. Terus yang keempat, organisasi perlu memberikan jalur karir yang jelas. Hal ini penting agar karyawan memiliki tujuan dan motivasi untuk berkembang. Kelima, perlu adanya sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kinerja individu dan organisasi dapat meningkat secara signifikan. Menurut Friedrich Herzberg, seorang tokoh dalam psikologi industri dan organisasi, motivation comes from within, but the environment can strongly influence it. Yang artinya, motivasi memang berasal dari dalam diri individu, tetapi lingkungan kerja dan sistem yang baik sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja seseorang. Jika organisasi mampu menciptakan lingkungan yang mendukung, maka individu akan lebih termotivasi untuk berkembang dan memberikan performa terbaiknya. Sebagai kesimpulan, peningkatan kinerja sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada bagaimana sistem dan kebijakan mampu mengelola serta mengembangkan talenta secara optimal. Kebijakan pemerintah perlu lebih fokus pada pengembangan jangka panjang dan kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan pengelolaan talenta yang tepat, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat dan mampu bersaing di tingkat global. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Haris Alfarizi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.